Sudah jam 5:34 di sini. Sudah waktunya untuk kita mulai. Mari kita persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah, eh, pagi hari yang cukup pagi kita bisa berkumpul bersama di acara rutinan dari Bisyara ID bersama Institut Muamalah Indonesia yang sekarang kita namakan itu Safari, Sapa, Sapa Fikih Pagi Hari. Yang insya Allah akan dibersamai dengan gurunda kita Ustadz Siddiq Aljawi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya, sedang di studio Yogyakarta atau Iya beda kota Ustadz? di Jogja, Oh, alhamdulillah. oke. Siap. Berarti saat ini sedang sama. Oke, eh, insya Allah pagi hari ini kita belajar lagi ya. Dan masih ada lanjutan dari materi yang pekan lalu ya, yaitu bab waris ya, yang juga cukup menarik untuk didiskusikan atau dipelajari. Dan memang salah satu ilmu yang mulai hilang ini adalah mengenai waris ini ya. Karena memang godaan untuk membagi waris tidak sesuai syariah itu juga banyak. Karena di Indonesia diperbolehkan menggunakan hukum Belanda, begitu juga dengan hukum adat diperbolehkan. Padahal di pekan lalu, gurunda kita Ustadz Siddiq Aljawi sudah menekankan kenapa wajibnya ya membagi waris menggunakan hukum syariah atau hukum Islam. Nah, ini hal yang harusnya jadi pegangan seorang muslim yang insya Allah akan banyak materi-materi mengenai fikih muamalah, terutama bab waris yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aljawi. Dan juga saya spill kepada jenengan semua, karena ilmu waris ini juga tidak simpel, juga tidak banyak yang memahami detailing. Nah, beliau Ustadz Siddiq Aljawi juga berprofesi sebagai konsultan waris. Saya sudah beberapa kali mereferensikan klien dari Bisyaro ID menyelesaikan mengenai warisnya kepada beliau. Begitu juga beliau sendiri sudah punya histori menyelesaikan waris dari beberapa kerabat atau relasi beliau. Nah, semoga nanti apa yang kita diskusikan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salam dan Amin. salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Dan juga sebelum kita mulai, mari untuk kelancaran serta keberkahan agenda kita pagi hari ini, karena kita sedang tolabul ilmi. Sebelum mulai kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iya kan, udah ya. Iya, Amin. Ya. Al- Alhamdulillah sudah ada hampir 50 peserta yang mengikuti dan harapan kami ilmu yang disampaikan setiap Jumat pagi ini dan memang sebenarnya ini kajian yang free ya. Jadi kami mohon kepada saudara-saudaraku semua yang mendapatkan informasinya bisa membantu men-sharekan biar menjadi ilmu yang seluas-luasnya dan insya Allah akan menjadi amal jariah. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tahu dulu, karena ini online ya, bisa dari mana saja. Kalau boleh, tolong ditulis di kolom chat, ya. Saya ingin tahu, Bapak Ibu ini dari kota mana saja. Ya, biar kita tahu seberapa meriah acara kita pagi ini dan juga bisa menjangkau sampai wilayah mana. Wah, ini ada Bu Tuti Balikpapan, Murni Jogja. Oke, nah tolong yang lainnya. Oh, ada sampai Kendari ini. Eh, untuk
mencet dari mana saja, Tangerang, Pekanbaru. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi amal jariah gurunda kita dan kita semua. Siap. Nah, pagi hari ini materinya sebenarnya ini materi yang juga banyak pertanyaan. Sebenarnya juga salah satu pertanyaan dari saya. Nah, alhamdulillah gurunda kita sudah menyiapkan yaitu orang tua menghibahkan harta kepada anaknya sebelum meninggal. Nah, kemarin Ustadz Siddiq sudah men-share tuh materinya ke saya. Wih, sih, menarik sekali. Karena ternyata untuk urusan anak pun kita harus adil. Nah, coba nanti kalau ada hibah sebelum meninggal, apakah bisa menjadi hibah yang sah ataupun bisa jadi tidak sah. Nah, untuk itu mari kita bersiap untuk mendengarkan penjelasan dari gurunda kita Ustadz Siddiq Al-Jawi. Ya, mari kita cermati dan insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada gurunda kita, Ustadz Siddiq Al-Jawi, waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, terima kasih Ustadz Firly, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kita bertemu pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 dalam satu program yang dinamakan Safari Sapa Fikih Pagi Hari diselenggarakan oleh Bisaro ID dengan Institut Muamalah Indonesia. Tema kita pada pagi hari ini adalah orang tua sebelum meninggal itu menghibahkan harta kepada anaknya. Nah, tema ini kita angkat diantaranya ya memang ini berkaitan dengan materi pada Jumat yang lalu ya tentang kewajiban membagi waris ya, tapi jawab pertanyaan ya diantaranya ada teman saya Pak Mohsin dari Bantul ini menanyakan sesuatu kepada saya berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu apakah boleh orang tua itu menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya ketika masih hidup ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Mohsin dari Bantul. Ustadz, ibu mertua saya saat masih hidup telah membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Ada 3 anak. Anak pertama mendapat sebidang tanah. Anak kedua dan ketiga masing-masing mendapat satu rumah. Apakah itu boleh dan dapat dianggap hibah? Nah, ini pertanyaan dari Pak Mohsin. Bagaimana jawabannya? Nah, sebenarnya secara prinsip boleh hukumnya seseorang seperti seorang ayah atau ibu menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal, tapi ada syaratnya. Nah, ini yang syaratnya ini yang kadang-kadang kita tidak memahami atau tidak menyadari. Mungkin sudah paham tapi mungkin tidak lengkap ya. Nah, maka di sini kita menerangkan ada 5 syarat. Ya, jadi hukumnya boleh ayah atau ibu sebelum meninggal dunia menghibahkan atau memberikan hartanya kepada anak-anaknya asalkan memenuhi 5 syarat. Dan 5 syarat ini 5 syarat yang sifatnya akumulatif, bukan syarat alternatif ya. Syarat akumulatif itu artinya harus terpenuhi semuanya, ya, bukan syarat alternatif cukup salah satunya, tidak, tapi syarat akumulatif. Apa itu 5 syarat itu? Yang pertama adalah pemberi hibah wajib berada dalam kondisi sehat ketika menghibahkan hartanya. Jika dia menghibahkan dalam kondisi sakit keras menjelang kematiannya atau dalam bahasa Arab disebut maradul maut, ya, sakit menjelang wafat,
hibahnya tidak boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena hibah tersebut yaitu hibah dalam kondisi penghibahnya itu sakit menjelang meninggal itu dihukumi sebagai wasiat bukan sebagai hibah ya ini menurut ijma ulama atau eh, para ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Padahal yang namanya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la wasiyata liwarithin ya yang artinya tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ya, ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Ya, jadi para ulama ini telah ijma ya, telah konsensus konsensus atau sepakat, artinya tidak ada perbedaan pendapat. Kalau orang tua, ayah atau ibu itu hibahnya ketika sakit keras menjelang meninggal, ya, dia kemudian menghibahkan tanahnya, rumahnya ketika sakit keras menjelang meninggal, ini tidak boleh dilaksanakan ya. Nah, ini mungkin sedikit saya elaborasi sakit keras menjelang meninggal itu kira-kira indikatornya apa. Jadi indikatornya itu biasanya kalau orang sakit keras menjelang meninggal itu ya dia sakitnya itu kategori berat yang itu biasanya di rumah sakit bukan di rumah ya. Kalau orang itu masih di rumah sakit itu biasanya sakit yang kategori ringan atau kategori sedang ya. Nah, tapi kalau sudah kategori berat, apalagi sakit keras menjelang meninggal, itu biasanya ayah kita atau ibu kita itu dibawa ke rumah sakit. Ya, entah mungkin masih sadar atau mungkin sudah tidak sadar, tapi kalau sudah di rumah sakit, nah itulah yang disebut dengan maradul maut, ya, sakit keras menjelang kematian. Ya, sebagai contoh misalnya, ya bapak saya sendiri, ya bapak saya sendiri itu ketika meninggal dunia itu ya sebelum meninggal itu di rumah sakit ya sakit stroke waktu itu ya naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik ya jadi waktu itu sudah sampai tidak sadar ya sampai meninggalnya bapak saya itu namanya maradul maut ya nah dalam kasus bapak saya waktu itu beliau sudah tidak sadar ya atau contoh lain misalnya di Jogja ya kebetulan saya tinggal di Jogja itu ada tokoh yang di Masjid Jogokaren sangat terkenal yaitu Pak Ustadz Jazir. Nah, sebelum meninggal beliau itu di rumah sakit ya karena komplikasi macam-macam ada ginjal ada macam-macam di rumah sakit beliau menjelang meninggalnya itu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja. Tapi masih sadar beliau masih bisa komunikasi bahkan bisa membuat video ya menjelang Ustadz Jazir itu meninggal. Nah, itu namanya marodul maut, walaupun masih sadar, tapi marodul maut. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kemudian si ayah ini ya, atau mungkin bisa juga si ibu ini, kemudian dia bilang, tolong dicatat, ada yang nulis ya. Ini mobil saya berikan kepada anaknya yang pertama, lalu tanah rumah ini saya berikan kepada anak kedua, tanah atau rumah yang lain pada anak yang ketiga. Itu jawabannya tidak sah sebagai hibah. Karena apa? Karena diberikan menjelang meninggal. Jadi syaratnya itu ketika kita mau menghibahkan berarti ya jangan kondisi seperti itu. Kondisinya itu masih sehat, harus harus kondisi sehat tidak di rumah sakit, ya mungkin sakit ringan, ya pusing atau apa ringan ya. Nah, lalu menghibahkan kepada anak-anaknya itu pun itulah syaratnya. Tapi kalau sakitnya sakit keras ini menurut ijma ulama ini tidak sah. Ya, hibah yang diberikan pada saat penghibahnya itu kondisinya sakit keras menjelang meninggal. Nah, hibah yang semacam ini ya dalam kondisi orangnya itu menjelang meninggal sakit keras ini kemudian oleh para ulama dihukumi wasiat ya yaitu pesan untuk memberikan harta setelah meninggal
Itu namanya wasiat. Misalnya menjelang meninggal, ayah kita misalnya mengatakan ketika sakit di rumah sakit, nanti kalau bapak meninggal itu mau nyumbang 100 juta ke masjid misalnya. Itu namanya wasiat itu. Nah, itu di apa namanya, setelah bapak kita meninggal baru diberikan. Itulah namanya wasiat ya, pemberian harta dari seseorang yang itu baru dieksekusi atau baru dilaksanakan setelah orangnya meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Nah, jadi kalau hibah diberikan ketika orangnya sakit itu hukumnya akhirnya berubah menjadi wasiat gitu. Makanya memberikan hibah itu disyaratkan harus dalam kondisi sehat ya. Kalau orang tua mau memberikan kepada anak-anaknya. Nah, kalau wasiat tadi, wasiat itu tapi ternyata kok diberikan kepada anak-anaknya karena memberikannya dalam kondisi sakit ya, menjelang meninggal kepada anak-anaknya. Nah, ini tidak boleh dalam Islam itu la wasiata liwarithin. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris, kepada istri. Ya, istri kan ahli waris kepada anak-anak. Itu nggak boleh. Ya. Nah, tapi kalau hibahnya itu, tapi hibah yang kemudian karena diberikan menjelang meninggal itu wasiat ya, berarti kalau diberikan kepada selain ahli waris, itu hukumnya boleh dilaksanakan, tapi ada ketentuannya maksimal sepertiga dari total harta. Ya, jadi misalnya menjelang meninggal seseorang itu berkat apa namanya mewasiatkan nanti kalau aku meninggal mau memberikan sumbangan ke masjid 100 juta misalnya begitu. Nah, setelah itu dia meninggal. Nah, ini wasiat yang seperti ini kalau kepada masjid kan ini kan bukan ahli waris ya kan. Ini berarti boleh tapi maksimal sepertiga dari total harta yang ditinggalkan. Jadi kalau misalnya 100 juta, ternyata misalnya harta waris yang ditinggalkan misalnya 300 juta, yang ini bentuknya bisa tanah, bisa rumah itu 300 juta. Kalau wasiatnya 100 juta, itu kan berarti sepertiga dari 300. Nah, itu berarti masih dibolehkan. Nah, bagaimana kalau lebih dari sepertiga? Jawabannya hukum asalnya tidak boleh, tapi ada perkecualiannya. Kecuali semua ahli waris secara bulat setuju, baru boleh lebih dari sepertiga. Misalnya seseorang meninggal, harta waris total baik itu uang, tanah, rumah dan sebagainya misalnya 300 juta rupiah misal. Nah, ketika ayah itu menjelang meninggal, ya, itu dia membuat wasiat. Nanti kalau aku meninggal mau menyumbang 200 juta ke sebuah masjid, ya. 200 juta dari 300 itu 2/3, lebih dari sepertiga. Hukum asalnya tidak boleh, tapi kalau misalnya anaknya ridho, anak-anaknya ridho, istrinya ridho, semua ahli waris ridho, bulat sepakat tidak eh, apa namanya berbeda pendapat, nah itu boleh ya, walaupun lebih dari sepertiga. Nah itu ketentuan fikihnya demikian. Nah ini apa dalilnya kalau yang namanya apa namanya hibah itu yang diberikan menjelang meninggal itu dihukumi sebagai wasiat maksimal itu adalah sepertiga dari total harta. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Jadi dulu ada di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang dia sakit keras menjelang kematiannya itu dia punya 6 budak ya 6 orang budak. Ketika meninggal dia bilang ini semuanya saya merdekakan. Nah, dia tidak punya harta yang lain ya selain 6 orang budak itu. Kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah dan ternyata Rasulullah itu hanya membolehkan memerdekakan dari 6 budak itu hanya boleh 2. Artinya sepertiga kan, 2 orang budak dari 6. Berarti hanya sepertiga yang bisa dimerdekakan. Nah, pada waktu itu karena 2 orang ini yang bisa dimerdekakan dari 6 orang,
ya, dan semuanya berhak, sementara hak itu tidak bisa diberikan kepada semuanya. Rasulullah kemudian melakukan undian. Nah, dari 6 nama akhirnya keluar 2 nama, ini merdeka budak itu, sementara yang 4 itu tidak merdeka. Jadi kalau yang 4 ini berarti bagaimana Ustadz, yang tetap menjadi budak ini menjadi harta waris yang diwariskan kepada ahli waris dari orang itu. Nah, demikian. Jadi ini syarat yang pertama, sahnya hibah dari orang tua kepada anak-anaknya ketika orang tua masih hidup adalah wajib orang tua itu dalam kondisi sehat. Itu wajib hukumnya. Kalau kondisinya sakit menjelang meninggal dunia itu tidak boleh, ya. Dan itu nanti hukumnya berubah menjadi wasiat, ya. Padahal wasiat ini tidak boleh kepada ahli waris, bolehnya kepada orang yang di luar ahli waris, maksimal sepertiga dari total harta yang ditinggalkan. Nah, kemudian syarat yang kedua, bolehnya orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya ketika orang tua masih hidup adalah pemberi hibah itu wajib melakukan serah terima atau al-qabd harta tersebut sehingga anak-anaknya dapat melakukan tasarruf atau perbuatan hukum terhadap harta itu, seperti misalnya memanfaatkan, meminjamkan, menjual dan sebagainya. Jadi kalau orang tua misalnya dia kondisinya sehat, ya, memenuhi syarat pertama tadi, ya. Kemudian orang tuanya misalnya ingin menghibahkan mobil misalnya, ya, kepada anak-anaknya, ada mobil terus eh, diberikan mobil itu kepada anaknya. Nah, ini mobil ini Bapak berikan kepada kamu, ya. Mobil yang mana, Pak? Mungkin ada beberapa mobil. Ini mobil yang ini loh, yang Innova Reborn ini. Nah, ini kuncinya, ini surat-suratnya. Nah, jadi terjadi serah terima, tidak hanya ijab dan kabul saya berikan ijab, kemudian anaknya mengatakan saya terima. Tetapi di samping ijab kabul hibah itu ada penyerahan, ya, bahasa Arabnya itu al-qabd, ya. Kalau bentuknya mobil, ya, misalnya al-qabd atau serah terima itu ditunjukkan dengan penyerahan kunci, ya, kemudian mobilnya secara fisik itu diserahkan kepada anaknya. Nah, itu sah, ya. Tetapi kalau hibah itu hanya formalitas, tidak ada serah terima, sehingga anak-anaknya itu tidak bisa melakukan tasarruf atau perbuatan hukum pada harta hibah itu. Berarti ini tidak dihukumi hibah, ya, tapi dihukumi wasiat. Padahal wasiat itu seperti yang tadi sudah disebutkan tidak boleh diberikan kepada ahli waris termasuk anak. Ya, la wasiata liwarithin, tidak ada wasiat kata Nabi kepada ahli waris. Sebagai contoh misalnya, oh, orang tua, ayah misalnya, dia menghibahkan mobil kepada anaknya. Nah, ini mobil bapak, ini bapak berikan kepada kamu. Mobil yang mana, Pak? Yang itu, untuk Innova Reborn yang tahun 2023, yang itu yang warna hitam itu. Oh ya, Pak, terima kasih. Tetapi ternyata setelah akad hibah itu mobilnya itu tetap dipakai sama bapaknya itu. Sehari-hari bapaknya pakai mobil itu, tidak pernah ada serah terima kunci, tidak pernah ada serah terima bukti-bukti kepemilikan mobil kepada anaknya. Jadi anaknya nggak bisa memakai karena masih dipakai sama bapaknya mobil itu. Nah, inilah yang disebut hibah tapi formalitas tanpa ada serah terima atau al-qabd. Ini tidak sah. Tidak sah. Jadi yang namanya hibah itu harus ada serah terima sehingga penerima hibah itu mempunyai hak yang namanya tasarruf atau perbuatan hukum terhadap barang hibah, ya, misalnya barangnya bisa dimanfaatkan, kalau mobil ya bisa dinaiki atau mungkin dipinjamkan atau mungkin dijual. Itu adalah perbuatan-perbuatan hukum yang itu menjadi konsekuensi hukum dari adanya akad hibah. Tapi kalau tasarruf ini tidak terjadi, perbuatan hukum ini tidak dimungkinkan karena barang hibah ini masih dipakai sama bapaknya, berarti itu tidak sah sebagai hibah. Lalu ketika tidak sah sebagai hibah,
para ulama itu bagaimana menghukuminya? Yaitu dihukumi sebagai wasiat, yang itu pemberian nanti baru dieksekusi setelah pemberinya meninggal. Nah, kalau yang diberi itu adalah anak, ya, tapi karena masih dipakai-pakai mobilnya oleh bapak, ya, itu akhirnya dihukumi wasiat. Padahal ini kalau wasiat kan tidak boleh kepada anak, ya. Beda kalau itu diberikan kepada selain ahli waris. Nah, itu bisa dieksekusi, tapi kalau kepada anak ya nggak bisa. Makanya ini penting ya Bapak Ibu, eh, ketika kita, Bapak Ibu yang mungkin sudah sepuh ingin menghibahkan sesuatu kepada anaknya, yang pertama tadi syaratnya Bapak Ibu yang mau menghibahkan itu dalam kondisi sehat, ya, tidak dalam kondisi sakit keras menjelang meninggal. Yang kedua adalah eh, ada serah terimanya secara konkret, secara de facto, tidak hanya secara de jure, ya. De factonya itu betul-betul anak itu dengan serah terima bisa melakukan perbuatan hukum atau bahasa fikihnya itu tasarruf terhadap barang hibah itu tadi, bisa memakainya. Kalau mobil ya bisa dipakai, bisa dipinjamkan, bisa dijual dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada syarat ketiga, ini untuk bolehnya orang tua, ayah atau ibu menghibahkan hartanya pada saat masih hidup, yaitu pemberi hibah wajib berbuat adil dengan memberikan hibah yang sama kuantitasnya kepada anak-anaknya. Jadi ada yang namanya taswiyah, ya, pemberian yang sifatnya sama kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena memberikan hibah secara taswiyah sama secara kuantitas ini hukumnya wajib, ya, bukan sunnah atau istihbab, ya, sebagaimana pendapat yang roji atau lebih kuat oleh Imam Syaukani. Beliau mengatakan fal haqqu anna taswiyata wajibatun. Jadi pendapat yang benar, yang lebih kuat adalah memberi hibah itu harus taswiyah, ya, wajib ini hukumnya. Jadi kalau misalnya seorang ayah sebagai contoh dia memberikan hibahnya itu misalnya bentuknya uang misalnya, ya. Masing-masing anak diberi, misalnya anaknya empat. Misalnya ini orangnya cukup kaya, ya. Menjelang meninggal tapi masih cukup sehat. Ayahnya bilang, ini anak-anak kalian saya beri uang, ya. Ini hibah dari bapak. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya tambahan untuk bekal hidup sehari-hari. Ini masing-masing anak bapak beri 1 miliar, 1 miliar untuk anak pertama, anak yang kedua sama, semuanya bapak kasih sama 1 miliar. Ya Pak, terima kasih misalnya. Terus bapaknya bilang gini, Nanti kita berlima, nanti kita ke anu ya, ke bank sama-sama supaya nanti betul-betul bapak bisa mentransfer secara langsung kepada kalian. Ya, siap? Ya Pak. Nah, akhirnya setelah ada redaksi ijab kabul itu, mereka ke bank, di situ langsung ditransfer masing-masing anak 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar masing-masing sama. Nah, ini berarti memenuhi syarat pemberiannya ketika ayahnya sehat, bukan ketika dia sakit keras, ya. Misalnya dengan indikator di rumah sakit misal, ya. Kemudian terjadi serah terimanya, jadi langsung ditransfer, bukan bapaknya cuma ngomong ini masing-masing anak saya kasih 1 miliar, tapi nggak ditransfer juga hari itu, gitu. Anaknya pada nunggu-nunggu gitu kan, mau nagih juga nggak enak. Ya, kalau nagih kan dikira gimana gitu, ya. Nah, akhirnya kalau seperti itu ya berarti tidak sah. Harus yang namanya hibah itu ada serah terima. Ini satu hal yang mungkin luput dari pemahaman kita, Bapak Ibu. Jadi begitu bapaknya ngomong langsung, ya, nanti kita ke bank, nanti kita transfer langsung. Oh ya Pak, gitu. Nah, Tapi nggak boleh maksa ya, Sar. ya. Nah, jadi ini harus sama, gitu. Jadi tidak boleh misalnya gini, anak pertama 1 miliar, ya. Nah, anak kedua, ketiga, keempat berhubung perempuan, lalu bapaknya bilang begini, ini kalian mohon maaf nih, bapak bilang, ya. Yang laki-laki anak pertama laki-laki toh, kamu 1 miliar, anak perempuan 500 juta masing-masing. Ini tidak boleh.
ya. Malah tidak Kenapa? boleh Karena katanya. ini hibah bukan waris. Kalau waris ya benar. Kalau waris itu laki-laki 1 M, Dua. nah, adik-adiknya misalnya yang perempuan itu 0,5 M, 0,5 miliar, itu benar. Tapi ini bukan waris loh. Ini hibah dan hibah itu ketentuan syariahnya wajib adil. Berarti kalau laki-laki atau perempuan, ya nggak peduli, harus sama gitu. Ya. Oh, Nah, apa ada dalilnya? bedanya ya. Nah, ini dalilnya, dalil wajibnya memberi hibah secara adil kepada anak-anak oleh orang tuanya. Ini ada hadis dari sahabat Nabi ini yang mendengar namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu baina abnaikum." I'dilu, berbuat adillah kamu baina abnaikum, di antara anak-anakmu. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai. Ini dijelaskan hukumnya kewajiban memberikan hibah secara adil ya, secara sama kuantitas kepada anak-anak di berbagai literatur ya. Ini salah satunya Ahkamul Hadiyah fil Fikhi al-Islami ya, hukum-hukum hadiah dalam fikih Islam, karya Syekh Said Wajih Said Mansur ya, halaman 6465. Jadi ini syaratnya ya. Jadi kalau orang tua memberikan hibah itu tidak adil ya. Misalnya seperti tadi, laki-laki dikasih duit 1 M, anak adik-adiknya ya, berhubung perempuan, orang tuanya karena kalian perempuan ya ini tidak 1 M ya, mohon maaf nih, 0,5 M. Nah, gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, oke. Kemudian syarat yang keempat itu bolehnya orang tua itu memberikan apa namanya, hibah kepada anaknya ketika orang tua masih hidup adalah pemberi hibah tidak berniat untuk mencegah para ahli waris untuk mendapatkan hak waris. Sebab boleh jadi ada ahli waris yang lain selain anak-anak dari pemberi hibah, seperti ibu atau ayah dari apa namanya, seperti ibu atau ayah dari anak-anak itu ya. Jadi yang namanya waris itu kan tidak hanya terbatas kepada ayah, ibu dan anak-anak ya, tapi juga eh, ada ahli waris berupa ayah dari ayah ya, atau ibu dari ayah. Kalau kalau ayah yang meninggal, dia masih punya orang tua, ya orang tuanya itu ada bagian warisnya, ayahnya atau ibunya, atau mungkin masih ada saudara-saudaranya ya, tapi nanti ini juga perlu diperiksa saudara-saudara ayah itu apakah terhijab atau tidak oleh anak-anaknya. Nah, itu nanti ada ilmu warisnya sendiri mengenai terhijab atau tidak terhijab. Tapi pada prinsipnya kita harus tahu yang namanya ahli waris itu tidak hanya anak-anak ya. Nah, jadi kalau tindakan menghibahkan harta itu diniatkan untuk mencegah hak ahli-ahli waris lainnya di luar anak, maka berarti hibah ini termasuk hilah atau rekayasa hukum yang haram hukumnya. Ya. Jadi yang semula hibah itu boleh, tapi kalau niatnya itu untuk mencegah hak ahli waris selain anak, ini kemudian menjadi tidak boleh karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 itu Allah menjelaskan bahwa yang namanya pewarisan itu tidak hanya dari orang tua yang meninggal, tetapi boleh jadi dari kerabat yang meninggal. Ya, di sini kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan atau harta waris yang itu ditinggalkan oleh siapa? Oleh orang tua, ayah, ayah atau ibu. Tapi ayat ini menyatakan tidak hanya ayah atau ibu yang bisa diwarisi oleh seseorang itu. Wal akrobun, tapi bisa juga kerabat. Ya, misalnya dari, bukan dari bapak ibu, tapi mungkin dari paman misalnya. Ya, itu bisa jadi, atau dari yang lain, dari saudara kandung misalnya. Ya, walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani, demikian juga perempuan itu mempunyai
bagian waris dari yang ditinggalkan oleh ayah ibu, tapi ayat ini kemudian mengatakan wal akrobun yang bisa mewariskan itu bukan hanya ayah atau ibu tapi kerabat mimma qalla minhu au kasur baik itu sedikit atau banyak nasibam mafrudho sebagai bagian yang telah ditetapkan. Jadi kita juga sebagai seorang muslim harus mengerti ya bahwa yang namanya ahli waris itu ya tidak terbatas pada pasangan ya suami atau istri ataupun anak-anak, tapi ada apa namanya ahli waris yang lain, yang laki-laki ada sekian, ada perempuan ada sekian. Itu kalau kita belajar waris itu ada, dan itu tidak hanya terbatas pada ayah ibu dengan anak-anaknya gitu ya. Oke, kemudian ini yang Ah, syarat Afwan, ya. Afwan, sedikit. Maksudnya mencegah para ahli waris untuk mendapatkan harta waris, mungkin kalau contohnya itu seperti apa, Zat? Jadi pemberi hibah tidak berniat untuk mencegah para ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Itu contohnya bagaimana, Zat? Ya, misalnya ada eh, seorang yang meninggal ya, laki-laki meninggal, dia punya punya istri, punya anak-anak. Tapi laki-laki yang meninggal itu masih punya bapak atau masih punya ibu gitu. Nah, itu sebenarnya ada hak waris dari ibu Bapak sama almarhum, Ibu. atau ayah almarhum. Ke- tapi masih hidup ya, ayah almarhum yang meninggal itu anak laki-laki. Anak laki-laki ini dia kan punya istri, punya anak-anak. Tapi kalau yang meninggal ini ada ayah atau ibu itu masih punya hak ayah atau ibu itu. Nah, kalau misalnya laki-laki yang meninggal itu dia menghibahkan kepada ketika dia meninggal menghibahkan kepada anak-anaknya. Nah, nanti kalau dia niatkan kan misalnya sampai habis ya, berarti kan sebenarnya ayah atau ibunya itu yang sebenarnya masih punya hak. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Tidak dapat. Ketika diminta kami kan ayahnya atau ibunya, gimana kami ada bagian waris nggak? Dijawab sama ahli warisnya yang istri sama anak-anak almarhum, maaf ini sudah dibagi semua, udah habis. Lah, gimana gitu kan? Nah, itu kan seperti itu. Harus memperhatikan itu gitu ya. Nah, harus memperhatikan itu gitu. Ya. Nah, Ya. oke ya. Oke. Oke. Sekarang syarat yang kelima, hibah yang dilakukan tidak mengakibatkan keharaman. Misalnya tidak tercukupinya kebutuhan dasar dari orang-orang yang menjadi tanggungan pihak pemberi hibah. Jadi misalnya pemberi hibah dia ya, membagikan hartanya kepada anak-anaknya itu syarat yang ke pertama sampai keempat terpenuhi semua, ya. Tetapi sebenarnya yang memberi hibah itu masih punya istri, masih punya pembantu yang digaji tinggal di situ, masih punya orang tua dia tinggal di situ. Nah, ketika dia menghibahkan itu, ternyata orang-orang yang menjadi tanggungan dia, nafkahnya itu tidak tercukupi kebutuhan dasarnya. Nah, ini tidak boleh. Nah, di sini ada kaidah fikih yang berbunyi al-wasilatu ilal harami haramun. Segala perantaraan menuju yang haram, hukumnya haram. Ya. Nah, jadi kesimpulannya hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya seperti yang ditanyakan tadi sah hukumnya jika memenuhi lima syarat tersebut. Jika tidak memenuhi satu atau lebih dari kelima syarat itu, berarti hibahnya tidak sah dan haram dilaksanakan. Bagaimana solusinya? Berarti hibahnya itu wajib dibatalkan dan harta itu kemudian wajib dibagi menurut hukum waris Islam, ya. Nah, sebenarnya ada solusi kedua yang bisa saya tambahkan di sini. Bisa jadi atau dibolehkan harta itu tidak wajib dibagi menurut hukum waris Islam, tapi syaratnya eh, kalau yang eh, syarat yang dilanggar itu tidak adil, ya, itu cukup dengan keriduan dari pihak-pihak yang menerima ketidakadilan ini khusus untuk kasus ketika pemberiannya tidak sama itu tidak harus dihitung ulang. Pemberian tidak sama itu bisa ditempuh dengan jalan meminta keriduan dari
pihak-pihak yang pemberiannya itu kurang dari yang lain-lain ya. Nah, ini sedikit tambahan dari saya. Sebenarnya ada pembahasannya sendiri tapi saya sampaikan di sini ya supaya lengkap. Baik, saya kira itu Ustadz Ya, Firly yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sangat menarik, sangat menarik. Eh, Afwan Tat, untuk yang nomor 5 tadi itu mungkin maksudnya kalau ternyata dia dihibahkan, misalnya dapat uang yang cukup besar, 100 juta begitu. Lalu akhirnya dia buat untuk bermaksiat atau foya-foya, eh, beli mabuk-mabukan. Nah, apakah termasuk yang seperti itu, Ustaz? eh itu tidak tidak termasuk ya. Yang dimaksudkan itu pemberian hibah itu menimbulkan keharaman bagi yang menghibahkan, bukan yang diberi hibah. Maksudnya itu yang Contohnya seperti apa, Ustaz? Biar lebih bisa misalnya dipahami. pemberi hibah misalnya kan ayahnya. Ayah dia memberikan hibah kepada anak-anaknya. Nah, kalau misalnya hibahnya itu sampai habis ya atau sisa tapi mungkin sedikit banget padahal ayah itu punya tanggungan nafkah. Oh, iya, ya. Pemberi hibahnya ya, yang Pemberi mengambil. hibahnya yang Oh, akhirnya karena duitnya habis padahal dia punya pembantu rumah tangga, dia hmm, ayah apa namanya ada famili yang tinggal di situ yang nafkahnya ditanggung. Akhirnya karena sudah dihibahkan kepada anak-anak, dia hmm. nggak bisa menafkahi orang-orang yang sebenarnya masih menjadi tanggungan nafkahnya gitu. Siap, 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 siap. Oke, Jadi bisa bukan dipahami. keharaman pada pihak yang menerima anak-anaknya Menerima. terus anak-anaknya dapat duit miliaran lalu dia foya-foya bukan itu yang dimaksud ya. Siap, siap, siap. Nah, ini Makasih. menarik. Nah, ada pertanyaan simenan dari saya, tapi Ya. nanti sebelum kita pas masuk sesi tanya jawab. Nah, alhamdulillah ini tadi hampir mentok pesertanya di 100 ini. Menarik sekali ya. Nah, mohon diperkenankan untuk kami menyampaikan beberapa informasi dulu dari Bisyarah ID. Salah satunya adalah eh, kami Bisyarah ID bersama Institut Muamalah Indonesia, kami memahami saat ini banyaknya persoalan waris, termasuk sengketa, perselisihan muamalah. Nah, hadirlah sosok yang insya Allah berupaya menghadirkan solusi dengan pendekatan syar'i berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan prinsip keadilan Islam. Nah, insya Allah dengan didampingi proses pembagian waris, sengketa, membantu terciptanya islah perdamaian di antara pihak yang berselisih, serta memfasilitasi tahkim bila sudah mentok tidak ada jalan yang lain sebagai penyelesaian yang adil dan sesuai syariah. Nah, ini adalah salah satu profesi atau kegiatan yang dilakukan oleh gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Nah, beliau pakar fikih kontemporer, founder Institut Muamalah Indonesia, nah, pembina di beberapa komunitas, pengajar dan dosen. Insya Allah beliau ulama yang memang memahami ilmu-ilmu tersebut. Nah, apa saja profesi beliau? Bisa menjadi konsultan waris, sudah beberapa kali, termasuk saya. Nah, memang agak waris ini harus memahami beberapa hukum yang lain, bukan hanya di warisnya, juga mungkin mengenai rumah tangga, pernikahan, karena beberapa relasi yang saya eh, temani untuk diskusi atau konsul ke Ustadz Siddiq itu ada posisi-posisi yang kita sendiri tuh, loh ini terus hukumnya gimana ya? Apakah dia terima atau tidak gitu? Apalagi untuk orang tua yang ya sudah cukup-cukup di berapa level di atas kita ya, terkadang mohon maaf memiliki istri lebih dari satu dan lain-lain. Nah, beliau juga konsultan sengketa apabila telah terjadi sengketa dalam semua perihal yang berhubungan dengan muamalah. Nah, yang mana biasanya nanti bisa disarankan untuk menjadi islah perdamaian. Nah, beliau juga bisa menjadi konsultannya. Begitu juga kalau membutuhkan muhakam, yaitu dengan menjadi konsultan tahkim. Nah, bedanya apa? Kalau islah bisa diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak atau para pihak yang bersengketa, yang nanti juga bisa didampingi. Kalau tahkim sudah menunjuk Ustadz Siddiq Al-Jawi sebagai muhakamnya atau pihak yang dibolehkan memutuskan hukum atau kesepakatan yang difatwakan oleh beliau.
Nah, ini kami juga sudah beberapa kali mendampingi beliau melakukan hal ini yang insya Allah tidak ada lagi opsi selain kita merujuk pada syariah dan tidak ada lagi opsi yang lebih baik daripada kita merujuk ulama yang kompeten dalam hal ini. Nah, agar bisa diselesaikan sesuai syariah dan harapannya selesai di dunia. Karena kalau tidak, lanjut di akhirat. Nah, bagi yang berkeinginan bisa mengontak ke admin kami kalau di nomornya ada di 0822 2727 3110. Nah, insya Allah akan didampingi dengan cara yang tepat ya dan penanganannya sesuai syariah. Harapannya tetap menjaga hasilnya menjaga ukhuwah dan maslahat. Nah, ini informasi tentang profesi dari Ustadz Sidik Al-Jawi. Nah, ada tambahan satu lagi ya, agenda dari Bisyarah ID. Nah, setahu saya belum pernah ada yang menjalankan agenda workshop franchise syariah. Kalau workshop franchise konvensional atau umumnya mungkin sudah banyak ya. Setahu saya belum pernah ada workshop franchise syariah. Kalau ada ya berarti sayanya yang tidak tahu. Tapi setahu saya tidak ada. Nah, ya, insya Allah akan ada 4 pemateri. Ada Gurunda kita Ustadz Siddiq Aljawi, juga ada Ustadz Andika Dwi Jalmitwal, ada saya dan satu special guest. Nah, ini di Agustus tanggal 11 sampai 13 Agustus. Masih cukup lama untuk bisa dipersiapkan di kota Yogyakarta. Nah, banyak jargon-jargon bilang syariah itu rumit. Nah, padahal ya sebenarnya syariah itu solusi. Nah, apa saja materinya? Nah, di hari pertama, Gurunda kita akan menyampaikan mengapa bisnis harus sesuai syariah dan juga kesalahan franchise konvensional. Karena sebelum kita benahi, kita harus tahu salahnya di mana. Kemudian ada Ustadz Andika, yaitu di branding syariah. Nah, saya nanti di solusi franchise syariahnya di penerapannya. Kemudian ada special guest, itu sistemasi bisnisnya, karena itu juga diperlukan. Nah, nanti di hari yang terakhir ada diskusi mengenai brand dan FGD implementasi syariahnya. Nah, ada beliau-beliau sebagai pengisi ya. Nah, berapa investasinya? Kalau di bulan Agustus 7,5, kalau di bulan Juli 6,5, kalau di Juni 5,5. Nah, mumpung masih Mei, ayo ini di 4,5 bisa dipersiapkan. Ya, kami juga berkenan dengan adanya toleransi pembayaran. Nah, segera didaftarkan, insya Allah untuk detailing nanti bisa menanyakan ke admin kami. Nah, itu informasi dari kami mengenai agenda dari Bisyarah ya. Nah, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, kita bacakan dulu satu pertanyaan ya dari chat yang tadi sudah diberikan. Ustadz mau tanya, seandainya anak secara ekonomi berbeda, satunya kaya, yang satunya kurang mampu, maka pemberian hibahnya tidak sama. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ya, ini ada pertanyaan menarik ya. Bagaimana kalau orang tua memberikan hibah itu tidak sama kepada anak-anaknya? Ini ada hukum asal, ada hukum perkecualian. Hukum asalnya itu tidak boleh. Itu hukum asal ya, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena pemberian kepada anak-anak itu wajib hukumnya itu sama secara kuantitas atau yang disebut dengan taswiyah. Dalilnya tadi ya i'dilu baina abnaikum. Berbuat adillah kalian di antara anak-anakmu ya. Ada hadis yang lain ketika Rasulullah ini ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasul, saya itu memberikan hibah kepada anak-anak saya. Itu boleh apa tidak?" Lalu Rasulullah bertanya kepada orang itu, "Apakah kamu memberikan hibah itu kepada semua anakmu?" Jawabannya tidak. Ada yang saya beri, ada yang tidak. Rasulullah mengatakan saya tidak mau bersaksi kepada pembagian yang zolim seperti ini. Jadi ini disebut pembagian yang zolim ketika ada yang diberi, ada yang tidak. Artinya tidak sama, ya. Nah, jadi ini adalah hukum asal Hukum asal hibah ya. kepada anak-anaknya itu hukumnya wajib adil, ya.
yaitu adil itu ya taswiyah, ya sama secara kuantitas kepada anak-anaknya. Nah, ini hukum asal. Tapi kemudian para ulama itu menyebut ada hukum perkecualian, yaitu dibolehkan tidak sama, ya, tapi dengan syarat pihak yang mendapatkan lebih sedikit itu ridho. Kalau tidak ridho ya berarti kembali ke hukum asal, nggak boleh. Misalnya ada dua anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, ya. Nah, ternyata yang perempuan ini dia ya mungkin miskin atau apalah gitu ya, nggak sama dengan yang laki-laki secara ekonomi. Lalu orang tua itu memberikan hibah yang beda kepada anak laki-laki dengan perempuan, ya. Nah, ini hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau yang laki-lakinya itu kemudian ridho, dia itu yang perempuan ini misalnya apa namanya diberi secara lebih daripada yang laki-laki, ya harusnya kan sama. Tapi ternyata yang perempuan itu diberi lebih banyak oleh bapaknya, yang laki-laki diberi 1 miliar misalnya duit ya. Perempuan dikasih 2 miliar, itu hukum asalnya itu nggak boleh, hukum asalnya. Tapi kalau yang laki-laki itu kemudian ridho tanpa ada paksaan, ya hukumnya boleh. Jadi misalnya laki-lakinya secara apa namanya, secara soroh ya, secara sorohah atau secara eksplisit dia, ya Pak, saya nggak ada masalah ini, mbaknya atau adiknya yang perempuan itu dikasih lebih banyak 2 miliar, saya cuma 1 miliar nggak ada masalah Pak, karena memang ya Alhamdulillah saya itu cukup, sementara ini Mbak ini agak kurang, ya nggak apa-apa dikasih 2 M, saya 1 miliar aja Pak. Jadi kalau yang diberi lebih sedikit intinya itu ridho, itu boleh ya. Tapi kalau dia gerundel atau tetap nggak terima, ya berarti apa boleh buat, pemberian itu wajib adil tanpa memedulikan kondisi anak, apakah lebih kaya atau lebih miskin daripada yang anak yang lain. Ya, demikian hukumnya. Kasih. Siap. Nah, cukup jelas ya. Eh, Sebelum masuk ke pertanyaan yang lain, sebenarnya saya juga ada pertanyaan dari saya sendiri, Ustaz. Eh, dan mungkin ini bisa menjadi materi di pekan depan. Itu yang masih juga banyak salah pemahaman itu, apakah utang itu juga diwariskan? Nah, lalu apabila ternyata orang tuanya secara harta nggak punya, malah ada hutangnya. Nah, itu kalau boleh mungkin ada beberapa hal turunan mengenai diskusi itu, Ustadz, yang bisa dijadikan Ya. salah satu materi. Ya, karena ini harus jelas, banyak yang juga termasuk ya kadang-kadang sudah bagi waris tapi urusan utangnya orang tuanya tidak diselesaikan. Nah, itu juga mungkin akan bermasalah. Nah, itu request terhadap materi. Nah, kalau pertanyaan saya sendiri, bagaimana kalau ternyata orang tua yang menghibah-hibahkan tersebut itu juga punya utang, entah sedikit atau banyak, tapi dia sudah menghibah. Nah, apakah hibahnya juga menjadi sah? Yang mana mungkin orang tua tersebut juga dari sisi produktivitas umur ataupun kesehatan, ya mungkin juga mau meninggal begitu Ustaz. Cuman tidak dalam kondisi yang parah atau di rumah sakit seperti tadi. Nah, apakah hibahnya itu juga menjadi boleh atau masuk ke term nomor 5 yang tadi jenengan sampaikan itu Ustaz? Monggo Ustaz. Ya, jadi kalau orang tua mempunyai utang, ya, dia punya utang, terus dia menghibahkan. Berarti syarat-syarat yang 5 itu harus terpenuhi. Nah, syarat yang kelima, hibah itu tidak mengakibatkan keharaman. Contohnya tadi, keharaman itu misalnya ketika hibah sudah dilakukan, si penghibah tadi tidak punya uang yang cukup untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Bisa jadi keharaman itu adalah kondisi yang lain, yaitu mengakibatkan dia tidak mampu membayar utang
sampai meninggal utangnya itu tidak bisa terbayar gara-gara atau disebabkan oleh hibah yang dilakukan. Nah, seperti itu Ustadz Firly itu juga bisa menjadi alasan tidak bolehnya hibah kalau dia menghibahkan kepada anak-anaknya itu dalam jumlah tertentu ya yang sedemikian utang tidak terbayar. Nah, utang yang tidak terbayar sampai orang itu meninggal itu kondisi yang nggak baik. Jangan sampai itu terjadi. Kalau ini sampai terjadi ya mengakibatkan dosa kalau tidak ada yang menanggung utang orang Utangnya. itu. Ya, pernah di dalam sejarah itu di masa Nabi ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, ya toh. Jenazahnya dibawa oleh orang-orang itu kepada Nabi untuk supaya Nabi itu berkenan menyolatkan. Tapi sebelum Nabi menyolatkan, Nabi itu bertanya dulu kepada orang-orang itu, hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maksudnya dia mewariskan sesuatu. Qalu la, mereka mengatakan tidak. Jadi orang ini tuh orang yang miskin, istilahnya tidak sampai-sampai dia tidak meninggalkan harta waris ya. Lalu Nabi bertanya lagi, qal hal alaihi dainun? Apakah dia itu punya utang? Naam, mereka menjawab, naam ya Rasulullah dinaron. Ya, dia masih punya utang 2 dinar. Lalu apa Nabi berkata apa? Solu ala sohibikum. Ya, berarti solati sendiri temanmu itu. Jadi Nabi dengan kalimat solati sendiri temanmu itu, artinya Nabi itu tidak berkenan menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan berutang. Itu kan kondisi yang nggak bagus kan, sampai-sampai Nabi sendiri itu nggak mau menyolatkan. Nah, lalu pada forum itu, alhamdulillahnya ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah ya dari golongan Ansor. Dia mengatakan, ya Rasulullahi huma alayya. Wahai Rasulullah, huma 2 dinar itu alayya itu menjadi tanggungan saya. Barulah Nabi itu berkenan menyolatkan jenazah itu ketika sudah ada yang menanggung utangnya. Gitu ya. Walaupun yang menanggung utangnya itu bukan anak dari si mayit, bukan keluarga, ini orang lain, tapi sesama kaum muslimin itu dia menanggung utang. Yang ini kalau dalam fikih muamalah ini yang disebut dengan doman ya atau kafalah yaitu seseorang menanggung apa namanya utang orang lain ya baik eh, orang yang ditanggung utangnya itu masih hidup atau sudah meninggal. Nah, jadi syarat yang kelima dari sahnya hibah tadi berarti hibah itu tidak mengakibatkan keharaman. Di antara keharamannya ya yang saya sebut tadi, tidak mampunya orang itu ketika setelah menghibahkan, habis duitnya tinggal sedikit, padahal orang yang menghibahkan itu masih punya tanggungan, ya masih ada yang dinafkahi, perlu diberi makan, perlu diberi macam-macam baju, ternyata tidak tercukupi. Nah ini kan mengakibatkan keharaman, tidak bisa melakukan kewajiban memberikan nafkah. Nah, termasuk juga ketika Menyelesaikan hibah utang. diberikan, ternyata kemampuan bayar utang itu kemudian menjadi nggak ada sehingga meninggal dunia dalam keadaan punya utang. Itu kan juga kondisi yang tidak bisa disebut baik-baik saja ya. Sampai-sampai Rasulullah itu tidak mau menyolatkan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berutang ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi ya mudah-mudahan kita semua nanti ketika meninggal Amin. dunia itu dalam kondisi utang kita sudah lunas gitu loh. Dan juga kalaupun misalnya ada utang ya mudah-mudahan ada pihak yang menanggungnya, entah itu Tanggung. anak kita atau mungkin saudara kita, mungkin atau teman kita, ya. Ya mudah-mudahan ada yang seperti itu. Amin. Nah, ini ada satu kisah sedikit ya. Imam Syafi'i ya ketika beliau meninggal itu ternyata punya wasiat yang sifatnya itu isyarat yang itu hanya dipahami oleh orang tertentu. Jadi Imam Syafi'i itu ketika mau meninggal itu punya pesan begini, nanti kalau saya meninggal, tolong yang memandikan saya, yang mensucikan saya itu si Fulan. Disebut namanya si Fulan. Jadi kalau saya meninggal, yang mensucikan saya si Fulan. Imam Syafi'i meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah temannya ini yang disebut bahwa nanti
Imam Syafi'i berpesan kepada Anda bahwa nanti kalau Imam Syafi'i meninggal, Anda yang mensucikan. Nah, ini temannya itu paham. Oh, saya paham maksudnya. Karena Imam Syafi'i itu punya utang, yang dimaksud mensucikan itu artinya saya yang menanggung utangnya. Jadi begitu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan yang mensucikan saya itu bukan dalam pengertian harfiah, memandikan, bukan. Tapi mensucikan dalam pengertian melunasi utang-utang. Jadi temannya ini karena mungkin sudah sahabat ya, sudah mengerti bahasa yang dimaksud Imam Syafi'i itu. Nanti kalau aku meninggal, yang mensucikan si Fulan. Nah si Fulan itu langsung mengerti. Oh maksudnya itu bukan aku yang memandikan, bukan. Berarti aku yang harus melunasi utangnya Imam Syafi'i. Siap. Nah gitu. Nah, Hmm. jadi demikian ya. Jadi misalnya saya bilang Oke. kepada orang-orang, nanti kalau aku meninggal itu yang mensucikan aku Ustadz Firly. Nah, Ustadz Firly karena teman saya itu harus paham maksudnya itu. Oh, iya. Oh, maksudnya itu begini karena Ustadz Siddiq pernah cerita itu kisahnya Imam Syafi'i ya. Jadi Siap, contoh siap. saja ya Iya. toh. Oke, Baik, sejak terima awal-awal kasih saat kira-kira itu. kita bisa setting seperti itu juga. Nah, sedikit Ustadz menambahkan, berarti apabila itu terjadi, berarti hibahnya tidak sah Iya, alias iya, iya. batal, berarti harta hibah itu boleh ditarik, begitu ya Ustadz? Bisa bisa ditarik ya dalam pengertian supaya ada kemampuan untuk membayar utang. Kecuali Ya. kecuali misalnya ada proses-proses lain. Misalnya utangnya itu ada yang menanggung. Misal, ya kan kemungkinan itu selalu ada. Jadi sudah terlanjur dibagikan meninggal dalam keadaan punya utang. Nah, kan Hmm. sebenarnya kan tidak boleh itu. Tapi ada orang yang udah ini utangnya biar aku yang nanggung. Nah, itu berarti beda lagi urusannya. Beda lagi kalau misalnya orang yang memberi utang itu dia mengikhlaskan. Sudah biarinlah. Ini utangnya tidak saya tagih misal. Hmm. Nah, jadi nanti perlu dilihat kasus demi kasus karena bisa jadi ada perbedaan antara satu kasus dengan kasus yang lain ya, saya kira itu. Siap, siap, Ustaz. Ya, menarik sekali ini, menarik sekali karena ya variasi-variasi seperti ini kemungkinan besar banyak terjadi ya. Tapi kita nggak tahu hukumnya dan biasanya malah jadi baper, bahkan menyalah-nyalahkan pihak yang sebenarnya lebih paham atau pengimplementasiannya benar. Nah, yang berikutnya kita masuk ke yang resen kepada Pak Heri Heriadi. Silahkan untuk bisa open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Monggo Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Firly. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sering wabarakatuh. ketemu, mudah-mudahan nggak bosen dengan saya. Oh Siap. ya. Berarti punya banyak kasus ya kalau sering tanya. Silakan Pak Heri. Eh, Begini Pak, misalkan hibah ini kan saya pernah dengar cerita bahwa hibah ini adalah apa ya namanya jalan jalan keluar, solusi bagi pertama bagi orang yang putus waris. Misalkan nih anak yang di luar nikah lahir gitu kan nanti putus waris tuh nggak punya waris akhirnya orang tuanya menghibahkan lah buat kasihan juga mungkin nah, itu boleh nggak terus yang kedua ada juga orang tua yang begini berpikiran kan orang tua tuh hafal dengan watak anak-anaknya itu misalkan ada anak lima atau tiga ini anak yang pertama ini atau anak yang kedua ini agak sedikit curang nih gitu kan nanti kalau orang tua nih kalau saya misalkan meninggal nanti jadi ribut nih dari bertiga ini udahlah akhirnya saya kasih misalkan hibah masing-masing gitu kan dengan hitungannya hibah aja hibah nih gitu. Nah, apakah boleh harta itu dihibahkan semuanya atau mesti disisakan buat dibagi secara waris gitu Pak? Atau Hmm, misalkan siap, hibah aja atau tapi kan misalkan apa apa mesti disisakan supaya dibagikan secara waris atau gimana gitu. Nah, jadi siap. disisakan secara waris soalnya kan harus ada Oke. waris. Terus yang ketiga ini yang saya jadi ganjalan nih Pak, karena saya diperbankan kan, saya resign perbankan nih Pak, Pak itu sendiri. Saya boleh cerita bahwa eh, apabila harta itu termasuk ke dalam penghasilan daripada ribawi, itu tidak boleh diwariskan, haram untuk diwariskan, ini kan begitu. Dan alhamdulillah kalau saya sih sebelum diwariskan udah hilang Pak Ustadz, udah hilang semua hartanya, udah beres, kita hidup di nol, restart nol kan. Nah, tapi Oke. ada kata-kata itu emang betul gitu, bahwa harta yang berwibawa itu tidak boleh diwariskan atau enggak ada lagi yang kasar eh, hukumnya harta yang dari karyawan bank itu tidak boleh diwariskan, diharapkan diwariskan kepada keturunan dan anak-anaknya.
Terima kasih Ya, Pak menarik, Ustadz Firly, menarik. Pak Ustadz Ya, Sidik. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz Sidik bisa diberikan pencerahannya mengenai 3 pertanyaan dari Pak Heri tadi. Silahkan, Ustadz. Baik, yang pertama, kalau ada seseorang punya beberapa anak, misalnya 4 anak. Anak pertama itu misalnya anak zina, artinya Anak lahir sah. akibat zina. Yang lain-lainnya adiknya nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini sudah anak yang sah secara agama atau secara syariah. Maka sebenarnya ketika kondisinya seperti itu berarti anak yang pertama itu sebenarnya bukan anak. Secara hukum itu tidak disebut sebagai anak. Kalau anak itu ya istilahnya sebutan menurut kita ya, tapi sebenarnya kalau disebut anak itu sebenarnya tidak. Jadi hukumnya itu sama dengan orang asing seperti tetangga atau seperti saudara tapi jauh ya. Jadi kalau mau diberi hibah prinsipnya ya itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah seperti seseorang memberikan hibah kepada orang yang tidak ada hubungan darah. Ya, jadi kalau anak zina itu sebenarnya ya disebut anak itu secara majas ya, bukan makna yang anak dalam arti yang sebenarnya anak menurut hukum Islam. Ya. Ya, jadi itu apa namanya ya diberi hibah boleh-boleh saja asalkan ya tentunya saudara-saudara yang lain yang itu merupakan anak yang sah itu kemudian tidak tercegah haknya ya atau tidak menimbulkan iri hati dan sebagainya ya. Oke, saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mana yang lebih bagus dihibahkan semua sehingga proses pewarisan tidak terjadi atau hibah itu dilakukan, pewarisan itu juga dilakukan. Jadi yang paling baik itu ya semua hukum syariat itu kita amalkan. Jadi tidak hanya salah satu semuanya dihabiskan dalam konteks hibah tapi kemudian pewarisan tidak terjadi. Ya, walaupun ini misalnya sah ya, tapi menurut saya ini tidak afdol. Yang lebih baik itu semua hukum-hukum Allah yang berlaku buat kita, itu kita amalkan semua. Hibah hanya sebagian saja, tapi nanti ada sebagian dari harta yang kita tinggalkan, ya, ditinggalkan oleh orang tua, ada yang diproses pewarisan. Nah, itu yang lebih baik, ya. Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih itu, al aslu fid dalil itu al-i'mal la al-ihmal. Jadi al-aslu fit dalil, hukum asal untuk dalil, baik itu ayat Quran atau hadis Nabi itu adalah al-i'mal, yaitu itu diamalkan. La al-ihmal, bukan tidak diamalkan. Jadi sebisa mungkin ya hibah kita jalankan karena hibah ini juga dibolehkan, ada dalilnya. Waris juga kita jalankan ya karena ini juga ada dalilnya gitu. Jadi kalau bisa itu ya dua-duanya diamalkan ya. Baik itu yang namanya hibahnya kita berikan sebagian ya kemudian nanti yang lainnya ini untuk anak-anak selain ada yang hibah ada proses pewarisan yaitu al aslu fit dalili al i'malu la al ihmal. Jadi hukum asal dalil itu adalah untuk diamalkan bukan untuk ditanggalkan atau tidak diamalkan ya jadi yang lebih baik itu adalah diamalkan semua ya mungkin hibah sebagian tapi tidak semuanya sebagian yang lain ya biar itu terjadi proses pewarisan seperti biasa atau sebagaimana seharusnya di dalam syariah. Nah kemudian yang terakhir bagaimana kalau orang itu kerjanya di bank apakah Menarik ini. kemudian tidak terjadi pewarisan. Nah, ini perlu diperdalam ya Pak Heri Heriadi. Yang tidak bisa diwariskan itu adalah gajinya. Itu kalau gaji berupa uang itu nggak bisa diwariskan. Karena itu karena gaji itu hukumnya itu haram bagi pegawai bank. Tapi kalau dari gaji itu dibelikan rumah dan jual belinya itu sah, ya maka rumah itu diwariskan, Pak. Jadi jangan salah paham. Yang tidak diwariskan itu adalah harta haram yang berupa gaji. Tapi kalau gaji itu dibelikan rumah dan jual belinya itu adalah sah memenuhi semua rukun dan syarat jual beli dari gaji yang haram itu oleh pegawai bank
dibelikan rumah, ini jual belinya sah, maka rumah itu diwariskan karena rumah itu menjadi hak milik yang sah. Jadi tidak benar juga menurut saya dari semua harta dari orang pegawai bank ini tidak bisa diwariskan, tidak begitu, Pak. Sekali lagi tidak begitu. Yang tidak bisa diwariskan itu hanya harta haram yang itu berupa gaji. Tapi kalau dari gaji itu sudah dilakukan perbuatan hukum, Betul. walaupun perbuatan hukumnya ini haram sebenarnya. Sebenarnya gaji itu kalau dimanfaatkan oleh pegawai bank tadi, gaji itu dimanfaatkan untuk beli rumah misalnya, itu sebenarnya haram. Tapi dari segi Berdosa. sah atau tidaknya, itu sah kalau memenuhi semua rukun dan syarat jual beli, walaupun pada saat yang sama berdosa. Kenapa? Lawang ini harta haram, duit haram, yaitu gaji dari pekerjaan sebagai pegawai bank. Tapi tidak bisa kemudian kita menarik kesimpulan karena hartanya gajinya haram, lalu saya dengan harta haram itu saya membeli rumah, maka rumah ini juga harta yang haram. Enggak begitu, Pak. Enggak begitu sekali lagi. Jadi itu tergantung akad jual belinya. Kalau akad jual belinya sah ya berarti rumah itu sah menjadi hak milik. Kalau jual belinya itu tidak sah menurut hukum jual beli ya berarti rumah itu tidak sah juga sebagai harta dari orang itu. Bahkan yang contoh yang lebih ekstrim misalnya orang punya harta ini halal nih. Harta halal, bukan orang bukan kerja di bank, halal. Tapi ketika dia melakukan jual belinya itu tidak sah, ya. Maka kalau jual belinya tidak sah walaupun duitnya itu halal, ini rumah itu bukan hak milik karena jual belinya itu tidak sah walaupun duitnya itu halal gitu ya. Nah, jadi ini tolong dipahami sekali lagi harta apa yang bisa diwariskan dan yang tidak bisa diwariskan ketika orang itu menjadi pegawai bank. Ya, jadi kalau menjadi pegawai bank, dia dapat duit. Nah, duit itu sebagai gaji itu statusnya harta haram. Harta haram itu haram juga dimanfaatkan oleh pegawai bank Betul. itu. Misalnya untuk beli makanan, untuk beli minuman, untuk beli rumah. Tetapi sah atau tidak itu hal yang berbeda. Kalau pakai duit itu untuk beli rumah itu haram, berdosa dia. Tapi bukan berarti jual belinya itu kemudian ikut-ikutan haram, itu enggak begitu, Pak. Tidak kemudian berurutan ketika gajinya haram berarti ketika dimanfaatkan untuk beli rumah itu berarti haram juga, enggak begitu. Logikanya itu enggak begitu. Ya, jadi yang haram itu adalah duit gaji, tapi kalau dimanfaatkan walaupun itu berdosa, tetapi bisa sah jual belinya selama kriterianya terpenuhi, yaitu rukun dan syarat jual beli itu semuanya terpenuhi. Rumah itu berarti sah menjadi hak milik walaupun dibeli dari gaji kerja di bank. Berarti kalau orang pegawai bank, Bisa diwariskan ya. nah diwariskan Pak, bukan tidak diwariskan. Yang tidak diwariskan itu kalau misalnya bentuknya itu masih uang di rekening, lah itu Uang. yang tidak diwariskan. Tapi kalau Bapak pernah membeli sesuatu dari duit Bapak itu, membeli mobil, membeli tanah, membeli rumah, itu diwariskan, bukan tidak diwariskan. Demikian, makasih. Siap. Nah, mencerahkan sekali karena ternyata ada sedikit pembeda ya antara dia masih gaji dengan dia sudah berupa aset karena sudah dimuamalahkan dengan pihak lain. Nah, kayak gini-gini juga berarti harus tahu jenis-jenis harta haram gitu ya, Tad ya. Iya, Karena kayaknya penting ada nanti yang ya. ya siap. Mantap, Mungkin Ustaz. mungkin materinya ke depan ini yang basic-basic ya, Ustadz Firman. Basic-basic. Misalnya Oke. macam-macam harta haram, terus bagaimana memanfaatkan harta haram kayak yang kayak Ya, kayak gitu penting gitu. termasuk masuk ke waris maupun hibah ya, Tad ya. Nah, iya. Siap, siap. Pak Kiai, satu lagi Eh, boleh nggak Pak Kiai? Mohon maaf Pak Heri, ini pertanyaannya sangat banyak sekali Pak. Jadi kami juga harus berbagi dengan yang lain dan selesainya juga di jam 7 ya. Jadi mohon pengertiannya. Ini banyak sekali Ustaz dan sangat menarik dan memang bermanfaat ya untuk kita. Bahkan ini ada yang bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa mendapatkan pembahasan ini. Sudah bertahun-tahun saya mencari pembahasan seperti ini. Karena praktek ini dilakukan oleh keluarga yaitu kakek kami. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Kiai, Alhamdulillah, ternyata yang dijelaskan oleh kakek kami sesuai penjelasan Pak Kiai. Hanya sedikit saja yang saya ragu yaitu sama banyak. Karena yang dihibahkan tanah, maka mungkin
ada yang tidak sama luasnya, tapi mungkin tidak seberapa. Tapi insya Allah akan saya sampaikan ke ibu saya dan saudara-saudaranya agar saling mengikhlaskan. Terima kasih banyak kami mengucapkan kepada Pak Kiai atas penjelasannya. Nah, jadi ini alhamdulillah sudah membantu satu penjelasan atau pencerahan untuk permasalahan. Nah, sebelum kita tutup juga ini ada satu pertanyaan, Ustadz. Nah, Ya. karena memang ada agak-agak beda antara wakaf dan hibah. Ini menarik juga ini. Apakah Hmm. boleh anak yang diamanahi menerima wakaf, bukan hibah ya, oleh orang tuanya, di mana anak tersebut sebagai nadirnya melalui yayasan keluarga, tapi seluruh aset wakaf tersebut dibalik nama atas nama si anak ini. Dengan pertimbangan, kalau atas nama yayasan ada kekhawatiran akan diambil alih oleh negara jika negara menganggap wakaf tersebut tidak produktif atau yayasannya bubar. Nah, apakah diperbolehkan Ustadz seperti ini? Iya, eh, mungkin perlu ditanyakan apa ya bentuk hibahnya, apakah uang tunai atau mungkin Misalnya apa gitu, tanah sih Ustadz. tanah ya. Ya, nah mungkin juga bisa buat masjid atau buat sekolah seperti itu. Ya, jadi begini, kalau harta itu tanah misalnya ya, sudah diwakafkan, ya, itu statusnya menjadi milik umum atau milkiyah amah, bukan lagi milik pribadi atau milkiyah fardiyah. Jadi, kalau sertifikasi itu maknanya itu adalah milik pribadi, ya berarti tidak boleh. Ya kan? Kalau sertifikasi itu maknanya itu adalah menjadi secara hukum itu adalah milik pribadi dari pihak anak yang berposisi sebagai nadir, ya berarti tidak boleh karena itu nanti akan Hmm. apa namanya bertentangan dengan hukum wakaf, karena kalau namanya wakaf itu ketika harta itu sudah statusnya wakaf dari seorang ya, ya tidak boleh diwariskan kepada anak. Dalam hadis yang menjelaskan tentang wakaf, Rasulullah sendiri yang mengatakan yang namanya hibah itu la yurosu, tidak diwariskan, wala yuhabu, tidak boleh juga dihibahkan. Jadi yang namanya harta wakaf itu la yurosu wala yuhabu, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan. Jadi kalau mau disertifikasi, ya sertifikasi yang sedemikian yang itu memberi makna milik umum bukan milik pribadi. Nah, Hmm. seperti itu Ustaz Firly. Siap, siap. Jadi harus jelas ya. Dan memang harusnya nanti sertifikatnya pun harusnya sertifikat wakaf ya, Ustaz. Iya, Yang kayaknya jadi ada itu jelas. nanti ya. Yang penting itu Ya, yang namanya wakaf itu ketika diberikan ya kepada satu pihak, apakah itu masyarakat secara umum atau wakaf kepada walaupun itu diatasnamakan nanti. penerima wakaf itu seseorang ya pribadi ya bukan publik ya. Itu statusnya adalah milik umum gitu. Nah, ini mungkin kayaknya perlu juga kita bahas tentang wakaf. Mantap, mantap. Ya, karena Siap, saya siap, juga Ustaz. pernah, saya ada materi yang namanya fikih wakaf. Itu sampai kira-kira 10 pertemuan. Itu saya ada materinya itu. Waduh, bisa Nah, ngembul ini, Ustaz. jadi Bisa nanti ngembul. bisa kita kaji ya fikih waris bisa tentang wakaf Ya, bisa. ya, ya. Gitu. Jadi saya kira Kalau memang sudah Kalau sudah pendalaman dengan berbanyak-banyak pertemuan, kita idealnya membuat kelas yang forumnya itu fix, Ustaz. Karena nah ini. belajarnya juga harus fix dalam artian dia harus termotivasi untuk mempelajari keseluruhan, bukan hilang sambung begitu, Ustaz. Iya, Dan iya. inilah ini bisa menjadi agenda ke depannya. Nah, ini sebagai penutup, Ustadz, ada satu pertanyaan yang menurut saya juga mungkin banyak terjadi ya. Nah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam Jika orang warahmatullahi. tua menghibahkan harta berupa tanah kepada anak angkat, dan ketika orang tua itu meninggal, harta hibah tersebut diminta oleh saudara-saudaranya, adiknya, yang itu anak asli, ya, karena ada beberapa pertimbangan. Nah, bagaimana hukumnya hal tersebut, Ustaz?
Nah, itu perlu dicek dulu apakah itu ketika tanah itu diberikan kepada anak angkat itu mengakibatkan tercegahnya hak waris anak kandung gitu. Kan ini bisa jadi anak kandung ini merasa tidak adil loh. Anak angkat dikasih kok anak kandung nggak dikasih gitu. Bisa jadi Hmm, ada seperti itu gitu. Makanya itu perlu dicek dulu apakah ketika hibah diberikan itu mencegah atau mengurangi hak waris yang semestinya bisa didapatkan oleh anak kandung. Perlu hmm, dicek itu. Nah, saya tidak bisa memberi jawaban yang tegas ya karena harus memahami fakta misalnya apakah tanah yang diwariskan itu sedikit sementara sisanya masih banyak sehingga anak-anak kandung yang merupakan ahli waris itu ya cukup lah itu gitu. Tapi bisa jadi tanah yang diberikan itu sekian meter persegi atau sekian hektar. Yang sementara anak-anak kandungnya sendiri itu hanya mendapat bagian yang sedikit ketika mendapat tanah itu melalui proses waris. Sehingga merasa tidak adil. Kenapa kok anak angkat dapat 2 hektar misalnya. Saya kok cuma 1 hektar doang. Padahal saya itu anak kandung. Nah itu saya kira perlu dicek and recheck mengenai eh, jumlah luasannya misalnya ya dan pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Tapi ya, prinsipnya seperti itu harus dicek ya, jangan sampai terjadi ya. ketidakadilan lah intinya di situ. Ya, saya kira itu. Oke. Apakah ini juga bisa lebih luas didiskusikan dalam hal yang sama apabila ternyata orang tua menghibahkan kepada orang lain, bukan anak angkat, Ustaz, ke Hmm. orang lain yang nilainya besar itu hingga menghalangi hak waris anak-anaknya itu juga perlu dicek dan sebenarnya bisa saja itu tidak sah begitu, Ustaz. Ya boleh jadi kalau hibah itu mengakibatkan keharaman kan bisa jadi hukumnya haram karena sesuai dengan kaidah umum tadi al wasilatu ilal harami haramun, segala perantaraan kepada yang haram itu hukumnya haram Ya, walaupun ya, ya. perantaraan itu hukum asalnya mubah. Misalnya Hmm. hibah, hibah itu hukum asalnya apa? Mubah, atau Ubah. paling banter hibah itu adalah sunnah paling banter ya. Tetapi kalau sesuatu yang mubah atau yang sunnah itu mengakibatkan keharaman, ya misalnya yang seharusnya mendapatkan haknya, tapi dia merasa terkurangi atau tidak mendapat, ini kan akhirnya mengakibatkan keharaman hibah itu, walaupun awalnya hukumnya boleh gitu loh, ya kan? Nah, ini Siap, makanya siap, siap. perlu dikaji secara Hmm. lebih komprehensif lagi hibahnya Ya, itu kasus seperti per apa kasus ya, gitu Ustaz ya. ya. Iya gitu. Siap, siap, siap. Oke. Matur nuwun Ustadz Sidik, banyak sekali ini ilmu pagi hari ini dan sangat menarik ternyata materinya. Kita tunggu eh, pekan depan ya, kalau memang mau diadakan karena sepertinya agak berdekatan dengan Idul Adha. Nanti kita lihat kondisi dari Ustadz kita. Nah, pembahasan apa lagi yang sekiranya beliau akan sampaikan yang insya Allah menarik materi-materi yang perlu dipelajari. Mungkin gini, mungkin anu ya dari beberapa pertanyaan tadi kayaknya perlu kita kaji secara khusus ya. Mungkin Oke. temanya gini, apakah harta haram itu diwariskan gitu. Jadi Hmm, mungkin judulnya itu ya, pewarisan harta haram. Nah, itu boleh. harus kita detailkan. Nah, itu Siap, memang nanti siap. contoh kasusnya ada seorang ayah kerja di bank. Dia dapat gaji, terus gajinya dibelikan aset. Nah, ini apa Ustadz pewarisannya itu hukumnya gimana gitu. Nah, itu kayaknya menarik loh itu tadi dari Pak Siap. Heri Heriadi itu perlu kita pahami dengan baik gitu ya. Ya. Saya kira Mungkin itu. bisa ditambahin sekaligus, Ustaz, apakah utang juga bisa diwariskan? Nah, apakah Oh bisa, iya bisa iya. ya? Bukan bisa, tapi apakah utang itu diwariskan? Karena juga banyak kondisi ahli waris itu merasa menjadi wajib mengcover utang tersebut, akhirnya juga membuat kehidupannya terbengkalai karena nilainya besar begitu, Ustaz. Iya iya Nah, iya. itu bisa kita tune inin bareng-bareng. Ya. Nah, sebelum penutup, ya, kami men-share lagi. Nah, Ustadz Siddiq Aljawi juga memiliki profesi yang bisa Anda koneksikan melalui Bisyarah ID, ya, sebagai konsultan waris, konsultan sengketa, konsultan islah, dan konsultan tahkim. Nah, yang terbaru ini kami juga ada hal-hal yang sengketanya juga nggak kecil ya, bahkan MM-an ratusan M. Nah, insya Allah bisa membantu menyelesaikan.
Dan sekali lagi saya tekankan, tidak mungkin sebenarnya seorang muslim menyelesaikan masalahnya tidak sesuai syariah. Dan kalau memang itu mau dilakukan, kepada siapa lagi kita merujuk kalau bukan kepada ulama? Wong kita sendiri nggak paham ilmunya begitu. Nah, harapan saya, eh, mari kita benahi sengketa-sengketa kita agar sesuai syariah untuk bisa diselesaikan. Nah, termasuk jangan lupa adanya workshop franchise syariah. Nah, yang ini insya Allah juga menjadi pembelajaran karena franchise banyak diterapkan dengan cara yang salah ya. Nah, jangan lupa nanti bisa menghubungi dari admin Bisyarah ID. Begitu dari kami, karena sudah mau jam 7, pembahasannya menarik ya. Bahkan ini baru di pembahasan hibah kepada anak ya tadi ya. Nah, bagaimana kalau hibah kepada istri yang ternyata istrinya lebih dari satu? Wah, ini harus adil juga ya tadi ya. Bisa juga banyak kejadian-kejadian lewat orang tua kita ya, itu yang memiliki istri lebih dari satu. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada gurunda kita, Ustadz Siddiq Aljawi, yang alhamdulillah telah bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan mohon untuk waktu-waktu berikutnya masih berkenan untuk berbagi ilmunya karena banyak aplikasi yang salah di dalam kondisi saat ini ya yang mana memang orang-orang malah lebih pahamnya mengenai cara yang tidak sesuai syariah, yang caranya mungkin dengan dasar kapitalisme atau apapun selain Islam. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis berikutnya. Nah, sebelum kami tutup, saya ingin mendapatkan apresiasi dari rekan-rekan semua. Ya, mohon ditulis di kolom chat ya. Nah, pertanyaan saya hari ini yaitu apakah ilmu yang disampaikan hari ini itu bermanfaat atau tidak, gitu ya, Tat. Nah, saya ingin tahu. Nah, jangan sampai seperti pertanyaan yang tetangga sebelah ternyata tidak bermanfaat. Nah, monggo bisa diberikan komen atau chatnya. Nah, dengan itu mari kita tutup juga agenda kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta astagfirullah wa atubu ilaik. Begitu. Alhamdulillah. Matur nuwun afwan minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz warahmatullahi Sidik, wabarakatuh. sehat-sehat Ya, nggih. sehat-sehat. Sehat-sehat semua, rekan semua. Sama Ustaz. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.